Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan tentang 31 teori dalam bidang pemasaran dalam jurnal Hult tahun 2011 yang beranggotakan 2 orang, yaitu Marita Nugraheni, NEM B100-180-336. Kedua, Aprilina Bernada Putri, NEM B100-180-371. 31 teori pemasaran berdasarkan jurnal Hult tahun 2011. Teori biaya penyesuaian perusahaan memeriksa hubungan perdagangan yang sedang berlangsung dan menanyakan proses mana para pihak harus menyesuaikan hubungan dengan mengakomodasikan perubahan. Kedua, ada teori agensi. Teori ini menjelaskan tata kelola perusahaan dengan menggambarkan pemilik perusahaan sebagai prinsipal yang bekerjakan agen, manajer untuk menjalankan bisnis pengoperasian organisasi. Teori perilaku perusahaan. Teori perilaku perusahaan berpendapat bahwa organisasi harus dipandang terdiri dari sejumlah koalisi dan peran manajemen adalah untuk mencapai penyesuaian konflik dan penghindaran ketidakpastian dalam batasan rasionalitas yang terbatas. Keempat, ada teori rasionalitas terikat, teori rasionalitas terbatas. Selanjutnya, yang kelima, ada teori berbasis kompetensi, merupakan teori faktor internal dari strategi bisnis. Selanjutnya, ada teori kontingensi, adalah hasil dari desain sistem dan dipadu oleh hipotesis orientasi umum bahwa organisasi yang fitur internalnya paling sesuai dengan tuntutan lingkungan mereka akan mencapai adaptasi terbaik. Cara terbaik untuk mengatur bergantung pada sifat lingkungan yang terikat dengan organisasi. Selanjutnya ada teori elektrik produk internasional, menyediakan kerangka kerja 3 tingkatan. Selanjutnya ada teori permainan. Teori ini berakar pada matematika terapan, tetapi telah digunakan dalam berbagai bidang. Selanjutnya ada organisasi industri. Ekonomi organisasi industri berakar dan berfokus pada perilaku strategi perusahaan ekonomi. Teori ekonomi informasi adalah cabang dari teori mikroekonomi yang berfokus pada bagaimana informasi mempengaruhi keputusan ekonomi suatu perusahaan. Teori kelembagaan. Teori kelembagaan memperhatikan aspek struktur organisasi sosial yang lebih dalam dan lebih tangguh. Selanjutnya ada teori pandangan berbasis pengetahuan tentang perusahaan. Teori jaringan. Seperti teori jaringan sosial seperti yang diterapkan pada organisasi. Selanjutnya ada ekonomi organisasi alias demografi organisasi, ekologi populasi orientasi. Selanjutnya ada teori prospek. Teori prospek kumulatif sebagai versi revisi dari teori prospek asli. Selanjutnya ada teori opsi nyata, berakar pada teknik yang dikembangkan untuk menilai opsi keuangan. Selanjutnya ada teori keunggulan sumber daya. Teori keunggulan sumber daya alias teori keunggulan komparatif persaingan. Selanjutnya ada pandangan berbasis sumber daya dari perusahaan. Selanjutnya ada teori ketergantungan sumber daya. Teori ini menggambarkan sumber dan konsekuensi kekuatan organisasi yang tertanam dalam jaringan saling ketergantungan dan jaringan sosial yang berputar di sekitar kendali dan ketergantungan pada sumber daya eksternal yang vital di lingkungan. Selanjutnya ada teori layanan logika dominan, yaitu menyiratkan bahwa tujuan adalah untuk menyesuaikan penawaran untuk mengenali bahwa konsumen selalu merupakan co-producer dan untuk berusaha memaksimalkan keterlibatan konsumen dalam menyesuaikan agar lebih sesuai dengan kebutuhannya. Selanjutnya ada teori
Persinyalan melibatkan suatu perusahaan, disebut agen yang menyampaikan beberapa informasi. Selanjutnya ada teori modal sosial, ada teori stakeholder. Teori ini pemangku kepentingan membahas moral dan nilai-nilai dalam pengelolaan perusahaan yang harus berurusan dengan banyak kelompok konsumen selain pemegang saham. Selanjutnya ada teori pilihan strategi, dan selanjutnya ada teori sistem, teori rasionalitas kompetitif, yaitu teori umum persaingan oligopolistik, dan ada teori persaingan multi-market. Teori persaingan multi-market berfokus pada persaingan antara perusahaan yang menempati dominan pasar yang berpotensi unik yang ditentukan oleh aktivitas berbagai pasar produk geografis. Selanjutnya ada teori pertumbuhan perusahaan didasarkan pada studi perusahaan industri. Fungsi ekonomi dan perusahaan semacam itu diasumsikan hanya sebagai memperoleh dan mengatur sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar secara menguntungkan memasok barang dan jasa ke pasar. Selanjutnya ada teori perusahaan multinasional. Teori keuntungan ini perusahaan multi-internasional berfokus terutama pada kontrol atau tata kelola aktivitas nilai tambahan perusahaan. Selanjutnya ada teori transaksi ekonomi, yaitu analisis biaya transaksi. Selanjutnya ada teori Eccles atas mengintegrasikan literatur dari berbagai bidang tentang karakteristik manajer puncak. Selanjutnya adalah resume jurnal yang kami cari dalam jurnal-jurnal tentang yang bersangkutan dengan 31 teori bidang pemasaran dalam jurnal Hurt tahun 2011, yaitu teori prospek menjelaskan pengambilan keputusan dalam kondisi ketidakpastian atau uncertainty. Teori prospek menjelaskan pengambilan keputusan dalam kondisi ketidakpastian. Pengambilan keputusan pembelian yang dilakukan oleh konsumen tidak semata-mata berdasarkan pertimbangan rasional semata. Aspek emosional turut berpengaruh dalam pengembalian keputusan. Dalam kondisi ketidakpastian, konsumen akan memutuskan pembelian berdasarkan pertimbangan untung dan rugi. Konsumen akan menghindari resiko jika hasil yang diperoleh dipersepsikan untung, sedangkan konsumen akan mencari resiko jika hasil yang diperoleh dipersepsikan rugi. Pada kenyataannya menunjukkan ketika mengambil keputusan pembelian yang melibatkan pemikiran mendalam, konsumen menentukan pilihan pembelian atas suatu produk tidak semata-mata berdasarkan pemikiran yang rasional. Akan tetapi, aspek emosional juga berpengaruh, menyatakan bahwa individu dalam menilai dan memilih alternatif keputusan tidak selalu konsisten dan rasional. Hal ini dikemukakan dalam teori prospek oleh Kahneman dan Tversky tahun 1979. Teori prospek, yaitu tujuan dari teori prospek adalah untuk menggambarkan bagaimana konsumen membuat keputusan jika terdapat kondisi ketidakpastian. Pada konsekuensinya, pilihannya, teori prospek dibedakan menjadi dua fase proses pemilihan. Ada fase editing dan fase evaluasi. Yang pertama adalah proses editing meliputi 3 tingkatan. Yang pertama ada representatif, dan yang kedua ada ketersediaan atau availability, dan yang ketiga ada penyesuaian dan anchoring. Dan yang kedua adalah fase evaluasi. Yang pertama ada fungsi nilai,
dan yang kedua ada pembobotan probabilitas dan penilaian sikap terhadap resiko atau risk attitude. Fase editing berisi analisis awal proses yang ditawarkan. Fase kedua prospek yang sudah diedit dievaluasi dan prospek dengan nilai tertinggi yang dipilih. Fungsi dari fase editing adalah untuk mengorganisasikan dan mengformulasikan ulang pilihan sehingga memudahkan proses evaluasi dan pemilihan produk. Fase editing antara lain ada coding, yang kedua ada combination, dan yang ketiga ada segregasi, dan yang keempat ada consolidation. Fase evaluasi meliputi penilaian pada fungsi value function dan fungsi pembobotan atau weight function. Dan yang pertama ada fungsi nilai value function. Fungsi nilai lebih memfokuskan pada perubahan kenyamanan atau rasa sejahtera daripada kondisi final. Persepsi kita akan cenderung mengevaluasi perubahan daripada melakukan evaluasi dari besaran absolut. Fase evaluasi meliputi penilaian pada fungsi value function dan fungsi pembobotan weight function. Yang pertama, fungsi nilai atau value function. Fungsi nilai lebih memfokuskan pada perubahan kenyamanan atau rasa sejahtera, dan yang weight function adalah nilai dari masing-masing hasil dikalikan dengan bobot keputusan merupakan fungsi dari pembobotan. Fungsi bobot muncul dari pilihan antar prospek-prospek yang ada. Fungsi bobot ini bukanlah probabilitas dan bukan pula ukuran dari tingkat meliputi keyakinan. Nilai V merupakan prospek sederhana yang dibayarkan rupiah X dengan probabilitas P. Adapun rumusnya sebagai berikut. V dalam kurung X dikali P dalam tutup kurung tutup sama dengan W P kurung dikali V kurung X, di mana V mengukur nilai subjektif dari konsekuensi X dan W mengukur pengaruh probabilitas P pada ketertarikan suatu prospek. Fungsi nilai merupakan keuntungan atau kerugian yang relatif dari kejadian dipersepsikan atau dikoding ketika konsumsi membuat keputusan membeli. Pusat perubahan tidak sekedar tingkat kesejahteraan, namun mencerminkan mental accounting. Dalam fungsi nilai terdapat dua efek, yaitu efek Kertali effect dan reflection effect. Dikemukakan oleh Kahneman dan Tversky tahun 1979. Selanjutnya, prospek teori dikembangkan menjadi rank dependent atau kumulatif prospek teori oleh Higgins 1982, Schermerhorn 1999 dan Yarl tahun 1987 serta Wehrmacht tahun 1981 dan Tversky dan Kahneman tahun 1992 dan 298. Model ini menyediakan tidak hanya evaluasi keuntungan dan kerugian saja, tetapi juga menanamkan atau resiko dan ketidakpastian. Terdapat 5 fenomena utama, yaitu ada fragment effect, non-linear perfection, serta yang ketiga source dependent, keempat restacking, dan yang kelima loss aversion. Kesimpulan dari resume jurnal yang tadi kita cari yaitu adalah aplikasi teori prospek pada ilmu perilaku konsumen perlu untuk lebih dikembangkan karena teori prospek mampu menjelaskan perilaku tidak rasional konsumen ketika dihadapkan keputusan untuk membeli suatu produk. Dengan memahami titik referensi konsumen, perusahaan dapat melakukan inovasi produk secara lebih efektif. Tantangan bagi peneliti pemasaran untuk lebih memahami konsumen secara komprehensif.
Sekian PPT singkat dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.